Tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya sudah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya sudah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi presiden, saya sudah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Termasuk Ahok, ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pranowo itu tidak bakal jadi presiden. Ya, termasuk wali kota Bekasi. Jadi Pak Kapolri, saya tanggung jawab. Anda kalau tidak berhenti, paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka semua rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Terima kasih. PPID, petugas PPID, bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima apa namanya. Saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas, seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan ini saya telah menerima adalah fotokopi ijazah yang merupakan persyaratan yang diajukan waktu itu. Kami terima, kami pelajari dan kami diskusikan. Dan kami sempat bertanya kok kecil gitu loh ijazahnya itu. Saya bilang ini apakah ijazah yang diterima atau fotokopi itu seukuran ini? Karena kalau kami cek materinya kecil banget gitu loh. Ya kan? Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah menonton dan telah melihat cuplikan video tentang kasus ataupun masalah ijazah Joko Widodo. Ya, di sini teman-teman, mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini teman-teman, mereka mencatat di sini
kalau tidak ditunjukkan sampai kiamat itu tidak bakalan selesai. Ya, artinya teman-teman di sini para netizen menyampaikan di sini bahwasanya jika seandainya itu ijazah Pak Joko Widodo tidak ditunjukkan sampai kiamat itu, ya itu kasus itu gak akan bakalan cepat selesai. Jadi silakan dipaksakan dan seret saja itu Pak Jokowi. Ini menurut netizen ataupun sesuai dengan tanggapan netizen ya teman-teman. Ya teman-teman, selanjutnya di sini ya sudah banyak pengadilan, belum juga kasus ijazah Jokowi selesai. Artinya ini kasus ijazah palsu Joko Widodo sudah beberapa kali dibawa di persidangan ataupun beberapa kali disidangkan, namun sampai sekarang belum ada kepastian ataupun keputusan tentang ini ijazah palsu Joko Widodo. Apakah itu ijazahnya benar-benar asli ataupun itu hanya cuma ijazah palsu. Jadi di sini sampai sekarang kita masih belum melihat ada bukti-bukti kalau misalnya itu ijazah asli. Jadi teman-teman, sampai sekarang juga sudah banyak sekali bukti-bukti yang didapatkan, namun itu masih kurang ya. Makanya ini kasus Joko Widodo ini mengenai masalah kasus ijazah palsunya ini, makanya itu masih belum bisa terselesaikan ya. Jadi ini katanya di sini lagi teman-teman, hakim-hakim di pengadilan biar masyarakat menilai fair, harusnya ini meneliti ijazah si Jokowi oleh yang berwajib ya, dan harus melibatkan Resmon CS. Resmon CS dikuatkan untuk meneliti, nanti hasilnya pasti tidak direkayasa. Ini hasilnya pasti sangat valid, selesai pasti. Kalau asli yang Resmon CS dipenjarkan, sebaliknya kalau ijazah Jokowi palsu ya, Jokowi dan Freddy Andi Pitra Semar DKK harus dipenjarakan. Fair adil bro. Tapi yakin kubu Jokowi nggak berani sebut ijazah si Jokowi palsu. Jadi waspadalah. Nah, artinya di sini teman-teman, ini hakim di pengadilan, hakim-hakim pengadilan biar masyarakat menilai fair. Ini seharusnya meneliti ijazah si Jokowi oleh yang berwajib, dan seharusnya ini katanya dilibatkan Resmon CS yang dikuatkan untuk meneliti. Hasil pasti tidak akan direkayasa nantinya. Ya, apapun kalau baik pasti mudah, kalau jelek pasti rumit-ruwet karena akan ditutupi barang yang gak baik itu. Nah, di sini katanya kalau Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, maka rakyatlah yang harus bertindak memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya biar negara cepat damai dan aman. Ya, di sini teman-teman para masyarakat Indonesia ataupun para netizen sudah mulai muak lagi ya, sudah tidak muak lagi, sudah tidak mau mendengar lagi kasus ini, di mana sudah lama menggelar di telinga masyarakat, namun sampai sekarang tidak ada kepastian lagi ya bahwasanya ini kasus sudah terselesaikan. Jadi di sini netizen menyatakan di sini, jika seandainya ya Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, maka biarlah rakyat yang harus bertindak untuk memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya itu biar negara cepat damai dan aman. Ya, di sini masyarakat sangat berharap supaya negara dan biar negara kita itu cepat aman dan damai, tidak ada kasus-kasus yang ribut-ribut seperti ini. Ya, seterusnya berhenti berbohong Jokowi jika masih punya malu. Ya, di sini netizen katanya, jika Pak Jokowi mempunyai rasa malu, memiliki rasa malu, jadi berhentilah berbohong jika masih punya rasa malu. Ya, jujur saja, datanglah di persidangan, ya buktikan saja ijazahnya itu kalau memang asli ataupun kalau memang juga palsu. Nah, jika seandainya yakin kalau misalnya itu ijazahnya asli, tentu saja itu teman-teman dia sudah pasti berani untuk menunjukkan ijazahnya itu. Namun mungkin saja juga itu ijazah palsu, makanya itu ijazahnya Jokowi itu tidak pernah ditunjukkan di depan publik. Nah,
Di sini hakimnya boleh palsu apa tidak. Sebagai zaman palsuan nasib ijazah itu ada hakim. Ya jujur, saya sebagai rakyat sudah muak dan bosan masak. Kata banyak orang-orang pintar pakai titel berat di mana, tapi kasus ijazah aja tidak selesai-selesai sampai kapan. Nah, kalau saya orang bodoh tapi logika main takut tunjukkan berarti itu benar palsu. Ngapain takut penjarakan saja, semua sudah tertipu. Ya, sadarlah bahwa wahai orang-orang pintar, ini hakim-hakim yang jujur, berhentilah demi uang hancur hukum. Kita kasihan anak-anak ke depan kalau carut menarut seperti ini. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan, sudahlah kalau tidak ada habis-habisnya selesainya kasus ijazah Jokowi sampai ditunjukkan kapan ini sudah berulang-ulang kali ada sidang beberapa kali di mediasi, tidak pernah dihadiri sekalian bahwa ijazah mana buktinya. Hanya bohong-bohong terus ya, dimana di mulut bukti tidak ada. Mau sampai kapan nanti Allah yang jemput di sana baru bisa diadili kasus ini, di kasus ijazah Pak Joko Widodo ini. Ya, seterusnya teman-teman, di sini Jokowi tidak punya ijazah asli, yang ada hanya ijazah palsu yang didapatnya entah dari mana. Yang difotokopi itu siapa yang berikan hingga Jokowi membuat kopi itu sendiri. Nah, di sini katanya di sini teman-teman disampaikan sidang ribut terus berbulan-bulan. Ya, nama Pak Hakim yang adil dan tegas, habiskan uang rakyat habis untuk sidang. Jokowi cepat kasih lihat foto saja, sudah jelas bukan foto Jokowi ngotot terus. Nah, artinya teman-teman memang benar ini sidang tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo sedang ini ribut-ribut terus berbulan-bulan ya, dimana para hakim yang adil dan tegas habiskan uang rakyat habis tidak sidang untuk sidang. Jokowi cepat ya kasih lihat saja foto ijazahnya itu ya, nanti itu akan cepat selesai. Mana tahu nanti itu ijazahnya asli, kan itu nanti kasusnya itu cepat selesai gitu. Ya, teman-teman, di sini nanti dikatakan oleh para netizen nanti malaikat mau menjemputnya bersama ternaknya dan seluruh seluruh yang dekat dengan Jokowi itu barangkali mereka tunggu biar baru habis diperkarakan oleh kasus ijazah Joko Widodo. Ya, selanjutnya teman-teman di sini katanya di sini kalau mau kasus ijazah palsu Jokowi selesai, maka hakim wajib perintahkan polisi bawa Jokowi serta ijazahnya ke pengadilan dengan cara paksa. Ini tanggapan dari para netizen ini cukup luar biasa. Itu kalau mau kasus ijazah palsu Joko Widodo ini cepat selesai, jadi hakim itu harusnya itu ataupun wajibnya itu perintahkan polisi bawa Jokowi serta ijazah ke pengadilan dengan cara paksa. Nanti di situ kan bisa tahu di situ apakah itu ijazah asli ataupun ijazah palsu ketika Pak Jokowi telah menunjukkan dan membawa ijazahnya itu di persidangan. Selanjutnya di sini Jokowi dan termul-termulnya sedang menguji kesabaran rakyat dan ingin mengundang kemarahan rakyat. Bisa ngomong apa gak sih? Kayak robot gitu. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa untuk video berikutnya.